Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 semester 1 bab 3. Kali ini materi kita hadis tentang tolong menolong. Masih bersama Ismail. Ada pertanyaan yang harus kita jawab agar tujuan pembelajaran kita tercapai hari ini. Pendahuluan, kelas dibagi menjadi 8 kelompok dengan cara setiap deret ke belakang dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, saya persilakan untuk membentuk kelompok. Materi pembelajaran lengkap ada pada buku paket halaman 32, LKS halaman 39. Ya, silakan dibaca, dipelajari, dan dipahami bersama kelompokmu. Kegiatan 1 cari sampai dapat. Saya ingatkan untuk seluruh kelompok untuk mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, dan kelompok yang sudah siap langsung angkat tangan dan menjawab. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Kita lanjutkan kegiatan 2, materi sederhana. Saya ingatkan, materi lengkap ada pada buku paket dan LKS. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah materi sederhana atau materi yang paling minimal harus kita kuasai dalam pembelajaran kali ini. Hadis pertama, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Mangkana fi hajati akhihi kanallahu azza wa jalla fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Wa man satara musliman satarahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Artinya, muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Oleh karena itu tidak boleh menganiaya dan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirati. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirati. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Artinya, barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesulitan dunia, Allah akan melapangkan dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim,
Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis. 1. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tolong menolong atau ta'awun karena manusia tidak lepas dari pertolongan orang lain dalam hal apapun. 2. Sikap hidup yang perlu ditumbuh kembangkan yaitu meringankan beban orang lain dan menutupi aib orang lain. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, ya materi sederhana yang lengkapnya ada di buku paket dan LKS. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Saya lanjutkan kegiatan 3, tugas yang wajib dikumpul. Ya, lembar kerja dibagi dulu. Ya, dilihat perintahnya. Buatlah dan lengkapilah tabel di bawah ini dengan cara pasangkan kolom jodohkan aku dengan calon jodohmu, kemudian isi di kolom jodohmu yang tepat. Lakukan seperti contoh pada angka 0, contoh dalam kolom tidak perlu ditulis lagi. Kita lihat kolomnya. Ada nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 ini sebagai contoh. Al-muslimu ahul muslimi. Jodoh yang tepat adalah F. Apa F? Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Nomor 1 sampai 5 kamu lakukan seperti contoh pada angka 0. Tugas yang wajib dikumpul, saya ingatkan untuk sekretaris kelompok, lembar yang akan dikumpul harus ada kelompok, misalnya kelompok A. Kemudian ada kelas, misalnya kelas 8A. Kemudian nama anggota, 4 anak dalam kelompokmu itu ditulis semua. Kemudian untuk nilai nanti saya yang ngisi. Di bawah ada tabel nih, ada kolom. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada jodohmu. Jika nomor 1 jodohnya A, kamu tulis A. Kalau nomor 2 jodohnya B, maka kamu tulis B. Kamu lakukan sampai dengan nomor 5. Kegiatan 4, presentasikan dan kumpulkan hasil diskusi. Saya ingatkan untuk setiap kelompok mempersiapkan siapa yang akan membacakan hasil diskusi di depan. Kemudian lembar yang akan dikumpul dikondisikan supaya nanti kalau sudah dikumpul tidak diambil lagi, jadi akhirnya bolak-balik. Saya persilakan kelompok A untuk membacakan hasil diskusi hari ini dan terus dikumpul nanti. Dilanjutkan kelompok B. Kelompok C, kelompok D, kelompok E, kelompok F, kelompok G, kelompok H. Alhamdulillah 8 kelompok sudah maju membacakan hasil diskusi dan sudah mengumpulkan hasil diskusi hari ini. Dan anak-anak setiap kelompok itu nilainya dapat dilihat di papan tulis di kolom nilai dari cahaya LCD ya. Kita lanjutkan. Belajarlah memahat di atas batu ketika teman meniupkan kesejukan untukmu, tapi pahatlah di atas pasir pantai ketika teman meniupkan kegerahan. Moto ditulis oleh Ismail. Anak-anakku, selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga sukses. Dan tetap saya ingatkan, sampai di rumah nanti materi kali ini dibaca lagi, supaya anak-anak lebih paham dan lebih paham lagi. Dan akhirnya pertemuan kali ini kita tutup bersama-sama dengan melafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.